Karena sudah sempat diucapkan, saya akan pensiun, saya akan ke Solo, saya akan nikmati pensiun saya. Tiba-tiba terjun lagi ke dunia politik. Maka semakin membenarkan suatu tesis yang mengatakan bahwa sen kiri belok kanan, kan gitu. Jadi oleh karena itu, kalau memang Budiari tidak kuat data, fakta, dan bukti hukumnya, tentu dia tidak, tanda kutip yang saya sebut ya, bahwa dia tidak bisa tidur lagi loh. Pesan itu kan pesan sudah masuk pertama kali dengan menyebut nama Ari di kejaksaan atau di jaksa gitu kan. Orang lebih cenderung percaya daripada counter yang dilakukan oleh Budi Ari bahwa dengan menarik-narik nama tertentu atau tertentu, orang tidak akan percaya itu. Kecuali Budi Ari langsung membongkar fakta. Justru itulah Budi Ari kedewasaan komunikasinya atau manajemen komunikasi publiknya belum terkelola dengan baik. Artinya dengan peristiwa disebut di kejaksaan, dia mencari musuh baru lagi kan. Dan yang paling menarik lagi, pemerintahan Prabowo kan mengatakan bahwa atau mewacanakan bahwa tidak ada outsourcing gitu ya. Kan menurut saya kira suatu ide dan gagasan yang baru. Tetapi harusnya outsourcing ini dimulai dari BUMN dulu dong. Atau di pemerintahan, jangan swasta dulu bilang. Seorang Ade Armando sampai seperti itu ngomong. Ya karena dia sekarang sudah jadi politisi. Jadi bergeser, terjadi mutasi. Dari seorang akademisi kepada politisi. Mutasi loh, mutan tuh udah keras banget tuh. Dia kan. Waduh, didengar Ade Armando loh. Gak apa-apa, memang bermutasi jadi politisi dia kan. Selama ini ketika akademisi dia bagus banget loh, kita harus akui, jempol dia. Tetapi sekarang sudah menjadi politisi. Jadi gini, kan Jokowi ngomong begini, kalau saya maju ada nanti yang mundur. Tahu nggak makna komunikasinya itu? Apa? Berarti menunjukkan bahwa Jokowi lebih superior daripada yang lain yang mundur itu. Anaknya? Gitu kan? Bisa saja anaknya. Padahal dalam suatu demokrasi, seharusnya Jokowi kalau dia tokoh demokrat atau demokrasi, dia akan mengatakan kami bertarung. Terserah nanti pemilih hak suara. Jangan bilang ada orang mundur, nggak boleh. Kader PDIP ngelaporin Budi Ari mengenai judul, bro. Lah yang mulai Budi Ari. Nah, yang mulai kan Budi Ari. Sebenarnya bukan Budi Ari yang mulai, ada rekaman yang diduga suaranya Budi Ari, tapi dia mempersalahkan BG dan PDIP. Nah, sebelumnya kan dia kan ngamuk tuh kan ya, gara-gara itu kan. Ada wartawan. Lagian apa? Tuntutannya kan dibacain ke jaksa. Dari segi ilmu komunikasi. Itu gimana? Analisanya apa? Baik, khusus di Indonesia. Kan begitu. Gosip itu umumnya bisa lebih cenderung terjadi. Beda kalau misalnya secara saintifik, kalau gosip itu sesuatu yang boleh saja dilempar begitu saja tanpa berdasar. Tapi kalau kita lihat bahwa gosip yang terjadi di Indonesia nggak lama kemudian cenderung terjadi. Artinya apa? Sebagai suatu wacana yang boleh disebut sebagai suatu gosip, masuk ke ruang publik, jadi yang menggosipkan itu pun sebenarnya sudah dapat data. Maka mereka lempar ke ruang publik. Jadi kita lihat saja nanti, bahwa saya terus terang, ketika gosip-gosip politik muncul ke ruang publik, bagi saya, wah ini tunggu waktu ini, akan bisa terbongkar ini, kan begitu. Baru kemudian tentang lapor-melapor di antara mereka, kan begitu. Tunggu. Ini sebenarnya gosip atau fakta pengadilan sih? Ini fakta pengadilan loh Bang, yang awalnya itu di pengadilan. Betul. Kan bilang kan, 50% di itu. Jaksa, kan? Iya, di tuntutan jaksa itu. Nah, terus kan rame tuh meledak, bro. Meledak. Nah, terus dia kayaknya itu marah ke salah satu wartawan itu. Iya, kan? Kenapa lu tulis? Nah, makanya oleh karena itulah di Indonesia, jadi sesuatu yang berbasis kepada fakta menjadi suatu gorengan atau digosipkan, bahkan lebih liar lagi. Artinya kalau boleh dikatakan itu dihiperbola lagi. Tetapi saya mengatakan sekalipun itu fakta ada, katakanlah 2-3 fakta, tetapi bisa menjadi membesar. Karena memang yang mengemukakan itu pun bisa dapat informasi dari berbagai pihak. Maka ada kecenderungan seperti yang Bang katakan tadi di awal sebagai suatu gosip. Bagi saya itu tinggal menunggu waktu saja. Tapi bagaimanapun nanti, karena ini persoalan politik, bisa saja itu semakin redup. Kenapa? Karena ada suatu katakanlah panggung belakang politik, negosiasi di belakang panggung. Tetapi ketika hubungan mereka semakin memanas, itu semakin mengemuka ke ruang publik. Nah, antar relasi para politisi gitu ya, masuk ke ruang publik seperti itu, yang diuntungkan rakyat sebenarnya. Artinya terbongkar antar mereka, perilaku mereka, tanda kutip gitu ya. Jadi saya terus terang ketika para politisi berdebat atau seolah-olah tanda kutip menduga, menuduh dan lain-lain sebagainya, justru rakyat yang diuntungkan. Oh ternyata begitu perilaku kalian, kan begitu. Nah
Dan kemudian selalu politisi kita di Indonesia adalah tidak mau katakanlah menjadi korban sendiri. Dia akan mencari teman korban. Temannya menjadi korban, temannya menjadi korban. Maka sehingga bisa saja dilempar isu itu kepada sosok-sosok tertentu. Nah, sekarang kita melihat nanti bagaimana seterusnya gitu ya. Kalau kita melihat dari Budi Ari yang paling tak terbantahkan tersebut di dakwaan atau katakan dari kejaksaan gitu ya, itu tak terbantahkan. Tetapi nama-nama yang boleh jadi disebut walaupun pakai inisial dan kode tertentu kan belum tentu bisa iya bisa enggak. Justru kalau saya berpendapat kalau memang nama Budi Ari disebut, seharusnya Budi Ari menghadapi persoalan ini, jangan menarik persoalan-persoalan ke tempat lain. Misalnya katakanlah disebut dalam dakwaan gitu ya, nama tersebut disebut maksud saya. Nah, seharusnya dihadapi itu. Dan kemudian kalau kita bicara komunikasi, tidak ada pesan komunikasi, termasuk yang dikemukakan oleh jaksa tersebut, tidak ada di ruang hampa. Mereka pasti melakukan suatu kajian-kajian tertentu sehingga mereka menyebut nama itu. Kalau hanya sekedar misalnya tidak kuat faktanya datanya, kan mereka abaikan. Tidak mereka sebut itu. Jadi dengan menyebut saja pun sebenarnya bahwa pihak kejaksaan telah melakukan investigasi bahwa itu nama tersebut wajar disampaikan. Karena kalau memang itu tidak benar, tidak usah disampaikan kan. Kalau misalnya katakanlah disebut nama saya di dalam suatu peristiwa dugaan korupsi atau ojol, orang kan jaksa kan bisa menganalisis. Nggak mungkin Emrus melakukan itu kan gitu. Tapi kenapa Budi Ari nggak klarifikasi tapi malah narik-narik orang, tanda kutip ya? Kayak misalkan di podcast itu dia bilang, oh itu pasti kerjaannya si BG atau itu sih itu pasti PMJ tuh. Partai apa mitra judol yang gitu-gitu. Dia sebut loh itu. Nah, saya baca di berita Ibu Mega tersinggung seperti itu. Makanya kan dikasih waktu kan 1 kali 24 jam. Klarifikasi kalau nggak dilaporin. Sekarang udah dilaporin. Bagus. Berarti udah 1 kali 24 jam. Itu. Saya kira sangat wajar gitu ya, karena kita tidak bisa katakanlah walaupun bermain simbol nonverbal atau inisial tertentu, kan publik bisa memaknai. Nah, bacaannya dari Bang Emrus sebagai pakar komunikasi deh nih. Kenapa Budi Ari itu nggak klarifikasi tapi malah narik-narik orang gitu loh? Itulah, kalau memang dia katakanlah tidak ada kaitan sama sekali, dia pasti responnya akan berbeda. Responnya akan dia tenang, silakan saja, saya siap dipanggil oleh kejaksaan, gitu kan? Tapi ketika dia menarik-narik orang lain, berarti ditarik-tarik orang lain berarti ada lebih kecenderungan, kalau publik menganalisisnya, lebih kecenderungan bahwa apa yang disebut oleh kejaksaan itu lebih sesuatu yang bisa diyakini daripada counter atau katakanlah pandangan daripada Budi Ari. Karena kenapa begini? Teori komunikasi mengatakan begini atau konsep komunikasi, pesan komunikasi yang pertama muncul tentang isu tertentu, gitu ya, itu akan lebih dipercaya orang daripada isu berikutnya yang boleh jadi mengcounter atau menolak dan lain-lain sebagainya. Coba dicek, coba disurvei dulu misalnya. Ketika misalnya pesan itu, kan pesan sudah masuk pertama kali dengan menyebut nama Ari di kejaksaan atau di jaksa gitu kan, orang akan lebih cenderung percaya daripada counter yang dilakukan oleh Budi Ari bahwa dengan menarik-narik nama tertentu atau tertentu, orang tidak akan percaya itu kecuali Budi Ari langsung membongkar fakta. Tapi kalau hanya menyebut katakanlah inisial ini, wah, tidak akan percaya orang. Ini sama kayak dulu kita kecil kali Bang ya. Kalau kita misalnya nyontek ketahuan, ya kita ketahuan nih udah ketangkap nih nyontek nih, kita bilang, "Bu, kan bukan saya aja yang nyontek." Itu kan sebenarnya memang udah, tapi dia mau nyeret-nyeret temen gitu kan. Yang nyontek bukan saya aja atau misalnya pas dia itu analogi yang bisa kita gunakan. Tetapi apa yang disebut nama itu di jaksa itu lebih diyakini orang. Orang akan melakukan suatu analisis di dalam pikirannya bahwa bahwa tidak mungkinlah disebut nama seseorang kalau tidak ada kaitannya. Kan itu makna yang dibangun oleh masyarakat. Nah, tapi gawatnya bro, tadi analogi lo tadi itu ya, lo nyebut gua nyontek-nyontek. Ya kalau bener kan. Tapi kalau nggak bener, ya kan? Misalnya udah ke gap nyontek nih, itu bukan saya aja bu, tuh Singgi juga nyontek. Padahal gua nggak nyontek. Nah itu yang seru. Nah itu kan berarti kan sama aja fitnah bukan Bang? Betul. Jadi kalau abang katakanlah seperti itu padahal tidak melakukan, abang kan bisa dua kemungkinan yang abang lakukan. Itu memprotes orang yang menarik-narik itu, atau abang senyum-senyum. Karena
tidak benar terjadi? Bisa aja itu. Kalau justru abang katakan kejawabannya adalah kalau saya benar nyontek, silakan dibuktikan oleh dia. Saya siap bertemu. Kan begitu. Benar. Tapi kalau misalnya katakanlah bisa juga diam, dibiarkan saja karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak valid pesan tersebut. Ya. Benar, ya benar juga sih. Apalagi ya? Ini mau didalemin judul lagi nggak? Atau apa? Ya kita mau lihat sebenarnya yang tadi abang bilang bahwa ya kita tunggu aja langkahnya PDIP setelah ini kan sama-sama itu terbuka aja gitu kan. Akhirnya kan dengan seperti ini kan lebih terbuka kan. Tapi seperti abang katakan kan sudah dilapor kan? Udah. Bagus. Hari ini. Kita tunggu aja kan apa-apa. Dengan demikian terjadi pertarungan fakta dan data dan bukti hukum nanti di permukaan. Benar. Jadi oleh karena itu kalau memang Budiari tidak kuat data fakta dan bukti hukumnya, tentu dia tidak, tanda kutip yang saya sebut ya, bahwa dia tidak bisa tidur lagi loh. Ya, dan ini Tetapi kalau itu faktanya nggak apa-apa, dibongkar apalagi saja. ada dua PDIP sebagai institusi, yang satu lagi kan nama orang yang dia sebutkan, Iya. Menko Polkam. Kan? Iya. Kan, itu kan nggak main-main kan. ya, makanya biarin aja masyarakat kan akan jadi lebih tercerahkan nanti ya. Gitu kan. Justru itulah Budiari kedewasaan komunikasinya atau manajemen komunikasi publiknya belum terkelola dengan baik. Artinya dengan peristiwa disebut di kejaksaan, dia mencari musuh Baru lagi kan? Jadi Cari ini kayak musuh baru. Depan terbuka dong ini. Makanya sebaiknya itu sahabat saya itu. Kalau boleh dia minta dulu nasihat dari saya dulu. Iya, komunikolog nih. Boleh nggak saya sampaikan begini? Begitu. Ini tambah musuh lagi dia. Kecuali memang diucapkan itu, dikemukakan nanti. Saya siap ke pengadilan. Ini bukti. Justru kesempatan bagi saya untuk membongkar nanti. Kan keluar kalimat itu. Mantan menteri komunikasi tuh. Komunikasinya berantakan. Betul, pengelolaan komunikasinya. Iya betul. Kalau terus terang ketika dia menteri komunikasi kemarin, termasuk saya mengkritik dia. Karena bukan backgroundnya tentang komunikasi. Dari mana dia tahu mengelola komunikasi kalau backgroundnya bukan komunikasi? Bukan dia. Bukan. Itu sosiologi tuh. Menurut catatan saya, coba dicek dulu. Nah, oleh karena itu acap kali memang jabatan menteri atau apa itu, kepala badan itu adalah pertimbangan politis. Harusnya dua-dua pertimbangan politis iya dan kapabilitas iya, profesionalitas harus dua-duanya dikombinasikan. Tapi ketika seorang menteri itu dia hanya berdasarkan pertimbangan politik gitu ya, maka atau dukungan politik atau politik, maka kita lihatlah pemimpin-pemimpin kita. Suatu contoh mau saya buktikan. Apa tuh? Yaitu saudara Bahlil kemarin kan mau bikin keputusan tentang katakanlah gas 3 kg itu tidak boleh pengecer. Kan gitu ya. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana mengelola suatu leadership kepemimpinan. Kok masyarakat katakanlah pengecer kelas bawah tidak bisa menjual? Apa yang terjadi? Jadi masalah kan? Nah itulah maka saya katakan banyak, saya katakan nggak usah banyak lah ya. Ada menteri kita ini yang menurut saya secara leadership dan manajemen dia tidak menguasai. Apalagi di bidang komunikasi. Ini analisanya Bang Emrus deh, karena udah terlanjur seperti itu. Ya. Ini kan ada gosip-gosip juga nih, reshuffle. Ada beberapa menteri nih yang menurut Bang Emrus nggak pas di posisinya. Siapa analisanya? Baik. Boleh dong. Kalau menurut saya, dari aspek komunikasi politik, ketika ucapannya itu menimbulkan suatu kegaduhan di tengah publik dan tidak pro rakyat, itu harus di reshuffle. Seperti? Sederhana. Siapa? Kemarin sudah mundur tapi masuk lagi gitu kan. Oh siapa itu? Iya siapa? Temen lu. Itu kan bukan level menteri bro. Karena bagaimanapun kemarin kan kemarin kan dia bilang ngantar kepala babi itu nggak pas itu. Aduh, maka saya bilang itu. Oh yang dimasak aja? Ya yang dimasak saja itu. Saya sudah katakan itu di berbagai media. Sebaiknya dia mundur. Tapi saya berbahagia dia mundur. Tapi presiden masih membutuhkan kali gitu. Baru kemudian kita lihat katakanlah kau yang gelap. Ya itu walaupun itu bukan menteri ya, atau sekelas menteri lah. Nggak boleh. Karena Indonesia siapa kau yang gelap saya yang terang gitu. Indonesia sudah on the track. Kalau kita mau jujur, on the track di mana? Demokrasi kita bermasalah, ekonomi kita, utang kita banyak, apalagi korupsi. Dan korupsi hampir 1.000 triliun itu di masa pemerintahan siapa? Pemerintahan Joko Widodo. Nah, kalau kita bicara satu korupsi, lagi hukum juga bermasalah banyak. Bermasalah. Jadi kalau saya mengatakan, kalau dikatakan Indonesia, wah Indonesia on the track, saya bisa berdebat dengan orang itu. Karena masalah kita banyak. Sekarang Abang tahu permasalahan kita lagi. PHK sudah mulai. Saya baca ada berita di Batam ya, perusahaan Jepang PHK terjadi. Dan ini bisa makin jumlah makin banyak. Bukankah ini masalah?
Tapi katanya ada 19 juta lapangan pekerjaan baru. Itulah dijanjikan Bung Gibran kan ketika kampanye. Gitu loh. Jadi di satu sisi menjanjikan 19 juta tenaga kerja, di sisi lain sekarang faktanya justru banyak PHK. Berarti kalau kita pakai logika sederhana, berarti tidak ada penyerapan tenaga kerja. Betul. Gitu kan? Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja, berapa yang diserap? Anggaplah kalau diserap katakanlah sejumlah yang di PHK, berarti yang 19 juta belum ada terpenuhi kan? Terpenuhi. Nah 19 juta itu lapangan pekerjaan itu untuk siapa sebetulnya? Iya kan jadinya kan? Nah itulah ketika dia kampanye Bang dulu, kan ini menarik simpati. Saya terus terang bilang dulu ketika terjadi kampanye, 19 juta serapan tenaga kerja saya sampaikan ke media, tidak ada penjelasan. Apa ya perusahaan atau bidang apa yang dibuka, rasionalitasnya dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan Sritex? Apa yang terjadi katakanlah yang PHK. Bahkan di berbagai perusahaan sudah mulai ada PHK. Dan yang paling menarik lagi, pemerintahan Prabowo kan mengatakan bahwa atau mewacanakan bahwa tidak ada outsourcing gitu ya. Kan menurut saya kira suatu ide dan gagasan yang baru. Tetapi harusnya outsourcing ini dimulai dari BUMN dulu dong. Atau di pemerintahan, jangan swasta dulu bilang. Harusnya di BUMN harus mereka tidak ada outsourcing, mulai dari milik negara dulu. Jadi masalah kita sekarang Bang, kalau kita maju banyak masalah kita, menumpuk masalah tapi kita. Bang Emrus tadi itu cuma baru satu menteri tuh yang cocok di Risato. Dua. Itu bukan sekelas menteri, bukan. Bukan, itu tenaga ahli utama bro. Iya kan? Siapa lagi Bang? Pokoknya menurut saya, ketika mereka mengambil suatu kebijakan yang kontradiktif, yang dengan masyarakat, itu saya kira perlu disahkan. Salah satu, Menteri Kesehatan. Oh kan, itu ukur perut itu? Iya kan ditolak oleh beberapa dosen Fakultas Kedokteran kan? Iya. Ada demo kan? Oh iya. Iya makanya Bang, harusnya menteri kita ini bisa pertimbangan politik, iya. Pertimbangan kapabilitas, kepertimbangan leadership, kepertimbangan manajerial, itu harus dimiliki. Nah, sekarang kalau mau jujur misalnya, katakanlah saya kan adalah S1, S2, S3 komunikasi. Andai saya Jaksa Agung, hancur itu kubikin karena tidak bidang saya. Maka harusnya Menteri Kesehatan itu backgroundnya kesehatan, tetapi disertai dengan leadership dan managerial skill. Adakah itu? Ada banyak yang sudah ahli-ahli di bidang kesehatan, tapi dia punya kepemimpinan. Nah, atas dasar hanya pertimbangan politik ini jadi bermasalah dalam pengelolaan katakanlah kementerian kita. Bisa jadi ketika itu dia punya kontribusi tertentu di dalam konteks kontestasi politik. Maka dia berada di posisi itu. Harusnya menurut saya Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada sosok tokoh-tokoh tertentu yang katakanlah tanda kutip berkeringat kemarin, tetapi ditempatkan the right man in the right place. Gitu loh. Jadi misalnya Menteri katakanlah kesehatan kita yang sekarang, tempatkan saja dia Menteri BUMN. Tapi kan banyak yang orang bilang, banyak orang yang bilang nggak pas juga. Kayak misalnya yang baru mundur itu yang ngatain orang penjual es teh goblok itu kan juga itu kan nggak tepat juga kan. Nah, itu gentle dia mundur, bagus. Oh iya. Mundur bagus, kita harus hargai itu. Nah menteri-menteri semacam ini harus kita atau katakanlah pembantu presiden, pejabat. Nah karena di Jepang gini Bang, di Jepang seorang menteri mengemukakan suatu arah angin tertentu. Seharusnya angin ini ke sini, tidak ke sini. Jadi masyarakat yang arah ke sini itu protes. Jadi maksud kalian apa? Gelombang angin ini jadi ke kami korbannya. Mundur. Yeah. Pada persoalan boleh jadi slip of tongue gitu ya atau apapun. Dia mundur karena apa? Ada suatu tanggung jawab. Jadi yang Abang sebut tadi, saya kira bagus. Dia harus mundur. Jadi karena menurut saya, ketika orang menyampaikan pesan komunikasi ke ruang publik yang menimbulkan kegaduhan, gitu ya. Salah satu yang menimbulkan kegaduhan kan ada itu yang mengatakan bahwa siapa itu Gibran gitu ya. Dia katakan seorang tokoh tertentu bahwa Gibran adalah pemimpin yang tepat dan lain-lain sebagainya. Oh, wapres terbaik. Wapres terbaik. Itu menteri. Bukan menteri memang. Adi Armando gitu kan. Armando. Nah, itulah begitu kuatnya dorongan atau mendukung. Karena menurut saya itu sahabatnya Abang kan? Sahabatku itu. Bapak ketemu dia pasti dia ketawa. Nah, kalau itu terkait dengan itu, harusnya masa terbaik Gibran dengan Bung Hatta? Yang benar aja dong, gitu loh. Atau Hamengkubuwono. Ada Malik. Bung Hatta Bang, penulis buku Bang, saya baca bukunya. Gibran, baca komik kan? Nah, dari ilmu komunikasi itu
analisa abang tuh kenapa? Kok seorang Ade Armando sampai seperti itu ngomong? Ya karena dia sekarang sudah jadi politisi, jadi bergeser, terjadi mutasi dari seorang akademisi kepada politisi. Mutasi loh, mutan tuh udah keras banget tuh. Dia kan. Waduh, didengar Ade Armando loh. Gak apa-apa, memang bermutasi jadi politisi dia kan. Jadi selama mutan ini ya. ketika akademisi dia bagus banget loh, kita harus akui, jempol dia. Tetapi sekarang sudah menjadi politisi. Jadi sangat saya sayang, bisakah seorang akademisi menjadi politisi? Boleh. Tetapi dijaga terus. Pesan-pesan komunikasinya jangan tanda kutip membabi buta menyampaikan pesan komunikasi ke ruang publik. Jadi kalau dikatakan katakanlah Gibran sebagai wakil presiden terbaik, bagaimana jalannya dia yang terbaik dibanding Bung Hatta? Bung Hatta luar biasa loh, tokoh dunia kita, proklamator kita, pemikir kita, penulis buku. Bang, ini ada yang menggelitik di hati gua, Win. Apa? Beliau kan bilang dari akademisi udah menjadi politisi. Kok terkesannya kok kalau misalnya jadi politisi kok jadi negatif kayak begitu sampai menghalalkan segala cara sampai begitu. Iya. Itulah karena iya kan banyak politisi nggak begitu juga kan. Harusnya dia katakan kalau dia mau bandingkan bahwa Gibran ini kemampuannya, lalu wakil presiden yang lain ini dibuat seperti itu, dibuat di compare. Ada matriksnya gitu ya. Iya, ada compare-nya, maka Gibran unggul di bidang katakanlah karena usia lebih muda, misalnya, boleh dong. Boleh. Unggul di bidang apa dia? Misalnya usia lebih muda dari calon wakil presiden. Oh, cuma umurnya. Misalnya. Iya, kalau dengan Bung Hatta satu gue tahu. Medsos, Bung Hatta belum ada. Gibran bisa main medsos. Artinya sangat rasional. Gitu. Menurut abang ada maksud tertentu nggak itu dia? Saya kira pasti tidak ada tindakan komunikasi tanpa bertujuan, tanpa bermaksud. Dia kan di kadernya PSI kan? PSI. Dan kemudian ketua umumnya adalah Gibran kan? Kaisang. Jadi bisa saja karena bagaimanapun Gibran dan Kaisang kan nggak bisa dipisahkan itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal PSI, lah itu kalau katanya Kaisang sama bapaknya mau beradu lagi tuh, jadi ketua partai PSI abang percaya nggak itu? Nah, boleh saya tanggapi dulu ini? Menarik ini. Nah, justru ya kita bahas itu aja. Jadi gini, kan Jokowi ngomong begini, kalau saya maju ada nanti yang mundur. Tahu nggak makna komunikasinya itu? Apa? Berarti menunjukkan bahwa Jokowi lebih superior daripada yang lain yang mundur itu. Anaknya? Gitu kan? Anaknya. Bisa saja anaknya. Padahal dalam suatu demokrasi, seharusnya Jokowi kalau dia tokoh demokrat atau demokrasi, dia akan mengatakan kami bertarung. Terserah nanti pemilih hak suara. Jangan bilang ada orang mundur, nggak boleh. Karena di dalam suatu demokrasi kan ada equal. Kesetaraan satu dengan yang lain. Dalam konteks andaikan Jokowi masuk kader PSI kan harus kader dulu. Bertarung dengan Kaisang itu sebagai kader loh, bukan sebagai anak. Bapak dan anak. Bapak dan tapi anak kalau ya. kalau misalnya Kaisang yang mundur, ada yang mundur tapi belum tentu Kaisang yang mundur. Tapi dugaan orang saya kira Kaisang yang mundur itu saya kira sangat tidak baik. Ini kalau yang mundur ini siapa nih? Soalnya boleh loncat dikit ya, karena kan sebenarnya kan PDIP juga mau kongres dalam waktu yang dekat. Apa itu bisa dimaknain ke sana nggak? Tidak, saya kira berbeda. Oh jauh ya, Jadi bahwa dia mau ke sana gitu, mau ambil alih karena gini, PDIP. ada perbedaan yang sangat signifikan antara Partai PD Perjuangan dengan PSI. PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader, partai yang militan, gitu ya. Kalau PSI? PSI partai yang pragmatis. Saya mau kasih argumentasi. Kenapa bang? Sederhana. Kaisang kemarin kan baru dua hari atau berapa hari sudah langsung ketua umum. Ini pragmatis nggak? Pragmatis. Sorry to say, bagaimana kemampuan dia mengelola partai? Salah satu misalnya dia tahu nggak budaya politik, dia tahu nggak rekrutmen politik, dia tahu nggak ideologi politik, dia tahu nggak proses politik di dalam internal partai, dia tahu nggak katakanlah interest group. Semua hal tentang politik. Karena politik itu kajian dari S1, S2 sampai profesor loh. Jadi nggak boleh dianggap enteng. Nah tiba-tiba jadi ketua umum. Bukankah itu pragmatis? Hasilnya apa? Pragmatis juga. Tidak ada satu kursinya masuk di Senayan kan? Padahal di DPR pusat nggak ada kan? Padahal waktu itu bapaknya itu masih menjabat sebagai presiden ya. Betul. Dan banner-banner itu bro. Betul. Itu kan PSI partainya Jokowi. Iya, gitu tersebut ya. itu. Ternyata tidak punya respon dari publik. Nah bang, nih menurut analisa abang sebagai komunikolog. Ya. Pak Jokowi merapat atau dirapatkan sama PSI. Dan blunder apa enggak? Baik. Kalau saya melihat sampai sekarang gitu ya, ada kecenderungan memang
Jokowi akan memimpin PSI Oh iya? ke depan. Oh. Kecenderungan. Kecenderungan. Kenapa? Karena dia juga sudah mengatakan kalau saya nanti masuk di situ ada yang mundur. Berarti ada niat, kan begitu? Ada kecenderungan. Berbeda kalau dikatakan, dilanjutkan ucapannya yang dulu tuh, saya pensiun, saya ke Solo, saya tidak masuk PSI. Enggak terucap loh. Artinya ada niat untuk menjadi pemimpin di PSI, gitu ya? Ada niat itu. Ya, tapi masih dipertimbangkan. Ada kata-kata dipertimbangkan loh. Berarti ada kecenderungan ke sana. Jangan sampai kalau saya maju nanti saya kalah. Kan gitu-gitu juga kan dia kan kayak gitu. Tetapi saya mengatakan bahwa kalau andai kan dia maju, gitu ya. Ini analisis saya. Hampir dipastikan dia akan menang. Untuk menjadi ketua umum PSI. Iyalah, partai pragmatis. Jangan-jangan kalau lu cukup punya banyak pelor, juga menang, Bang. Yang menarik, Win, yang menarik itu di pemilu raya nanti itu kan dia udah gembar-gembor one man one vote dan pakai e-voting. Nah kalau Pak Jokowi itu maju, terus berarti itu e-votingnya gimana ya? Berarti kan calon tunggal dong? Atau gimana? Menurut Abang gimana nih? Saya kira bisa saja nanti calon lain dimunculkan gitu ya. Oh calon tanda kutip boneka? Bisa jadi. Bisa jadi, karena dalam politik itu bisa saja disiapkan untuk kalah. Kan begitu. Saya kira tidak hanya di politik, Bang. Di dalam suatu tender, adakah perusahaan masuk PT apa? Iya. Ada PT yang disiapkan untuk kalah kan? PT tertentu kan? Ini kalau sesuatu yang sudah ada ininya lah, kong kali kong atau main matanya lah. Sebenarnya kan itulah yang disebut panggung belakang politik. Politik panggung belakang. Berarti menurut Bang Emrus ini Jokowi merapat ke PSI atau sebaliknya itu nggak blunder? Saya kira untuk kepentingan untuk PSI ya, saya kira dia tidak sangat positif lah bagi PSI. Bagi Pak Jokowinya? Bagi Jokowi, saya pikir sangat tidak baik. Kalaupun dia masuk itu hak dia. Kenapa saya katakan? Karena sudah sempat diucapkan, saya akan pensiun, saya akan ke Solo, saya akan nikmati pensiun saya. Tiba-tiba terjun lagi ke dunia politik. Maka semakin membenarkan suatu tesis yang mengatakan bahwa sen kiri belok kanan, kan gitu. Membenarkan tesis itu kan. Kalau boleh saya menyarankan kepada Pak Joko Widodo gitu ya, sebagai pribadi. Tapi untung bagi PSI iya. Gitu ya. Tapi kalau boleh saya menyarankan, sudahlah, jadilah guru bangsa. Tidak masuk partai lagi. Itu jauh lebih baik. Atau dia mendirikan partai baru yang dia miliki daripada katakanlah masuk ke PSI. Begitu kalau untuk pribadi daripada Joko Widodo. Tapi bagi PSI saya kira sangat baik bagi PSI andaikan Joko Widodo masuk ke sana seperti yang Abang katakan. Saya hanya mengutip loh, ada pelurunya, ada pelornya kan. Bang, apa bedanya sih Pak Jokowi masuk PSI dengan Pak Jokowi bikin partai baru? Bukannya malah nanti dari awal lagi? Baik. Bedanya apa tuh? Baik, saya kira itu sangat berbeda. Kalau benar-benar dia adalah tokoh bangsa yang berjuang ideologis, kan begitu, maka lebih baik didirikan. Tetapi cara berdirinya jangan top down. Dari atas semua kan partai itu banyak didirikan di pusat baru ke bawah. Beranikah dia mendirikan dengan bottom up? Dari tingkat desa semua gitu kan, dia juga menjadi tingkat kabupaten dan provinsi misalnya. Top down, baru jempol. Tentu itu pasti take time. Tapi ketika dia mendirikan langsung DPP, baru turun ke bawah, bikin DPC sampai ke bawah, tidak ada nilai jual. Kenapa? Kadernya akan cenderung masuk karena pragmatis lagi. Mungkin dari partai sana dia adalah buangan atau tidak diperhatikan, masuk lagi ke situ, ngumpul lagi ke situ. Ada satu partai tertentu, Bang. Saya nggak usah sebut nama partainya. Tidak kukatakan. Saya bilang sama ketua umum partainya dulu, Pak, bahwa partai Abang ini, semua yang masuk itu lebih cenderung adalah pragmatis sehingga nanti tidak dapat suara. Oh, Bang Emrus bilang, Pak, berarti itu ketumnya laki. Pinter juga. Loh, dia udah jelas kok. Kalau yang ketumnya perempuan kan ideologis, kader dari bawah. Mana bisa tiba-tiba. Makanya kan dia bilang, Pak, berarti. Benar. Tanpa menyebut. Iya, tanpa menyebut ini. Tapi ada loh yang menarik. Baru-baru ini ada berita kan. Kaisang lagi dalam padi itu. Oh iya itu. Gibran. Gibran sorry, itu. mohon maaf. Gibran. Kadang-kadang saya susah membedakan yang dua ini. Gibran ini menarik loh di analisis. Jadi dia menunjukkan simbol non-verbal bahwa dia adalah cinta tani atau ingin membangun pertanian. Padahal dia lupa ketika masuk itu lambang non-verbal. Seperti apa? Salah satu di antaranya dia pasang sepatu. Mana ada petani di Indonesia
pasang sepatu. Oh, tapi secara komunikasi dulu dari awal ini bagus pada saat dia turun ke sawah menunjukkan bahwa posisi dia adalah dia mendukung petani. Seperti Betul. itu awal langkahnya. Tetapi kontradiktif dengan simbol nonverbal. Oh, simbol apa yang dilakukan di sawahnya itu? Harusnya yang dilakukan kalau memang dia berempati atau mendorong pertanian, dia sudah siap dengan pakaiannya, pakaian petani dan langsung terjun ke lumpur itu. Minimal nanya bapaknya dulu. Bapaknya dulu gitu. Dulunya bapaknya begitu tapi copot sepatu, digulung langsung turun. Itu masuk misalnya seperti ini kan dia main, baru kaku. Jadi kalau kita bicara komunikasi, berarti masih ada jarak antara Gibran dengan rakyat, dengan petani. Ini karena dia tidak simbol daripada petani gitu loh. Kematangan komunikasi bisa nggak Bang? Karena kan ya kita harus akuin Gibran itu sangat cepat dari wali kota tiba-tiba langsung jadi wakil presiden. Mungkin kan politisi itu Abang tadi cerita aja butuh waktu lama gitu. Akademisi atau apa gitu butuh proses untuk panjang sehingga ya komunikasi verbal ini jadi nggak kelihatan kaku seperti itu kan. Kalau udah sekelas wapres gitu kan harusnya ada tim komunikasinya. Gimana menurut Abang? Saya kira iya. Iya kan? Tetapi sekalipun ada tim komunikasinya Bang, kalau dia tidak mau mendengar. Banyak pemimpin kita Bang diangkat penasihat komunikasi, tim komunikasi tapi tidak didengar. Menurut saya, ketika diangkat tim komunikasi atau kata kepala bidang komunikasinya, orang yang membidang itu harus menjadi konsultan komunikasi bagi pemimpinnya. Tapi mau nggak dia mendengar? Kan itu persoalannya. Mau nurut nggak? Nah, oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ini soal karakter, gitu ya, karakter Gibran. Jadi sekalipun dia dari wali kota, jadi gubernurnya, jadi presiden, tetap Gibran seperti ini. Karena memang saya melihat perilaku komunikasinya sudah merupakan suatu karakter daripada seseorang tersebut, gitu ya. Jadi amat sulit dirubah memang perilaku komunikasinya. Sehingga seperti katakanlah lagi yang pegang apa itu nanam padi itu kan jadi simbol suatu katakanlah tidak menunjukkan homopili dengan petani. Petani kan tidak begitu. Tidak ada homo. Berarti ada jarak. Ada di suatu contoh Bang. Di India, jadi tentang sosialisasi tentang keluarga berencana. Ya di India ini. Lalu si pelaku sosialisasinya dibuat suatu tokoh tertentu, dia katakanlah keluarga berencana, anak cukup 2 dan lain-lain, hanya sendalnya saja tidak sama dengan sandal masyarakat pada umumnya, langsung ditolak. Sendal. Jadi karena sendalnya menunjukkan elitis. Kenapa? Karena rakyat di sana tidak pernah pakai sendal. Oh, nyeker atau nyeker. Jadi hal yang sama yang dipertunjukkan oleh Gibran. Nah, harusnya tuh para politisi itu kalau mau acting totalitas bro. Oh ada contoh sebenarnya yang aku anggap totalitas lumayan hebat. Itu Prabowo sendiri loh Bang. Dia merubah dari wah yang gagah bisa begitu itu ngerubah. Gemoy itu kan. Betul. Iya itu kan. Gemoy salah satu juga pakaiannya Bang sampai sekarang. Iya. Kecuali kunjungan resmi ya. Tetap pakaian yang seperti itu dia teruskan seperti itu. Iya. Jadi menunjukkan bahwa kan itu seragam pejuang kan begitu. Seragam pejuang. Jadi artinya dia menunjukkan mempositioningkan dia sebagai pejuang bangsa ini untuk memperbaiki ekonomi kita dan lain-lain sebagainya. Saya melihat bahwa Prabowo juga sekarang lagi berjuang loh. Jadi kalau dikatakan bahwa boleh saja waktu kampanye melanjutkan pemerintahan Joko Widodo. De facto saya mengatakan tidak melanjutkan pemerintahan Joko Widodo dia. Dia menjadi dirinya. Saya mau buktikan. Nah, ini menarik nih. Kalau jadi dia tidak melanjutkan, salah Bang kalau dia melanjutkan. Apa pertimbangan saya ambil Abang? Satu bukti yang tak terbantahkan. Di masa Joko Widodo terjadi mega korupsi. Hampir 1.000 triliun di Pertamina. Datang Prabowo, libas habis. Tapi mana sekarang? Ya, artinya sedang berproses gitulah kan. Sedang berproses. Nah, banyak kebijakan-kebijakan. Misalnya contoh, katakanlah apakah alokasi dana IKN sebesar masa Jokowi? Tidak juga. Banyak loh. Jadi artinya bahwa saya melihat Pak Prabowo akan menjadi dirinya sendiri nanti. Tapi tentu tidak langsung katakanlah berbalik 100%. Mungkin beberapa menterinya nanti akan di-reshuffle. Karena menurut saya harusnya menteri yang sekarang ini harus menteri orangnya Prabowo semua. Jangan sampai misalnya katakanlah kalau kita lihat jumlah menteri ini kan kelanjutan dari Joko Widodo kan. Berapa itu jumlahnya? Saya pikir itu kan menjadi beban loh bagi Prabowo dalam menggerakkan pemerintahan ini. Berarti menurut Abang nih yang para menteri yang bilang itu bos saya sebetulnya udah reshuffle aja semua gitu? Menurut saya sudah katakan itu di berbagai media. Karena tidak boleh, kalau teori manajemen,
satu pimpinan boleh anak buah lebih dari satu, ya kan? Jadi bisa 2, bisa 10. Tapi satu anak buah tidak boleh 2 pimpinan atau lebih. Nah, ketika disebut itu bos saya, kan nggak boleh itu. Kalau kita bicara komunikasi, Pak, yang paling enak membahas itu psikologi komunikasi. Jadi ada psikologi komunikasi, artinya di metakognisinya menganggap bahwa Jokowi itu masih pimpinannya. Jadi keluar begitu saja. Maka kalimat yang dikeluarkan secara tidak disengaja, itulah sesungguhnya dirinya. Berbeda dengan kalimat kalau di pidato. Kalau di pidato kan sudah diedit dan lain-lain, sudah dirancang. Jadi bukan itu. Misalnya saya pidato, disusun oleh staf saya. Bukan itu aslinya saya. Nah, ketika mereka mengatakan, berarti masih terpikir di kepalanya bosnya. Walaupun ngeles nih, ada yang ngeles bilang, itu saya bercanda. Bisa saja, tapi itu namanya katakanlah peta kognisi. Sudah ada. Satu bukti lagi, kan sudah diwacanakan itu. Kan ada menteri ketika ketemu Gibran, wakil presiden ya, cium tangan kan? Tapi ketemu Prabowo nggak cium tangan kan? Lo tau nggak siapa yang dimaksud? Cari dulu itu menterinya. Kalau ini gua nggak tahu nih. Itu yang gas 3 kilo itu. Iya. Dia lagi. Bayangkan dia cium tangan dengan wapres. Komandannya siapa? Itu contoh-contoh. Contoh tuh. Tapi kok saya masih nggak yakin Bang kalau Prabowo itu sama Jokowi itu bisa jalan gitu Bang. Coba kasih jadi tunjuk satu lagi. ya masih kayak berasa saya Bang. Tuh Bang, Erwin bilang masih jadi satu. Masih. Bang, saya mau katakan begini. Kalau Bang Emrus gimana? Saya bicara social penetration theory. Relasi antar manusia fluktuatif. Kadang memanas, kadang mendingin. Gitu ya. Hanya saja ada momen-momen tertentu mereka akan semakin akrab, ada momen tertentu semakin renggang. Yang kedua adalah setiap orang berrelasi, berinteraksi satu dengan yang lain, mereka saling melakukan penilaian nggak satu dengan yang lain? Oh, pasti dong. Pasti dong. Nah, saya dan setiap orang juga menganalisis pusat kekuasaan di tangan siapa sekarang? Di pusat Prabowo. Bukan lagi di Joko Widodo. Sehingga bahwa Prabowo presiden kita akan menjadi dirinya. Jadi kalau dikatakan mereka terus bersama, enggak lah. Mohon maaf, sorry to say, suami istri saja pun bisa berseberangan toh. Ya kan, satu ke kiri, satu ke kanan dan lain-lain sebagainya bisa. Apalagi ini politik. Nah, dan kemudian fenomenanya saya lihat sampai saat ini. Apalagi nih Bang, menarik nih. Fenomenanya Prabowo sudah semakin menjadi dirinya dalam mengambil suatu kebijakan keputusan. Korupsi dilibas semua. Apakah itu lingkarannya Joko Widodo dilibas? Terakhir gitu kan? yang atau dilibas bukan lingkarannya Pak Joko Widodo? Sritek. Ini sinyal politik atau emang cuman kebetulan aja hukum nih? Maksudnya sinyal politik, Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kayaknya udah agak berjarak. Bang, saya analogikan saja. Kalau saya jadi presiden, gitu ya, gak usah Prabowo dulu. Kan tentu saya punya kebijakan politik dong. Ya, walaupun saya karena abang, pasti. Yang kedua, saya mau katakan bahwa kalau saya presiden, tentu saya harus kalkulasikan adalah supaya keberlanjutan kekuasaan saya. Kalau memang katakanlah abang yang berjasa ke saya adalah keberlanjutan kekuasaan saya, mungkin saya akan dekat. Tetapi ketika itu mengganggu, saya akan tinggal. Saya kira itu saja. Saya ikutin logikanya abang. Tapi saya punya anak yang menjadi wapresnya abang. Kalau bisa 2 periode bareng-bareng, itu gimana? Sederhana untuk menjawabnya Bang. Apa gimana? Ketika kunjungan-kunjungan ke luar negeri, membina hubungan, katakanlah kita membina ke Amerika Serikat tentang tarif harga itu yang dikirim siapa? Airlangga. Ya tapi kan habis itu kan juga bukannya turun malah naik Bang. Iya, artinya terlepas dulu situ. Artinya kita bicara dulu yang dipercaya. Pernahkah diberikan Gibran suatu kepercayaan yang internasional? Waktu menggantikan beliau. Paus meninggal itu bapaknya? Iya, bukan Gibran. Itu kan harusnya Gibran dong. Jadi maksudnya Bang Emrus nih memang Gibran ini juga sangat-sangat tidak dipercaya sama Prabowo. Ini pertanyaan sangat menarik. Saya tidak bisa katakan dipercaya atau tidak dipercaya. Analisa aja Bang. Tetapi saya mengatakan bahwa Prabowo lebih memberikan kewenangan itu kepada menteri-menterinya. Daripada ke wapresnya? Kepada wapresnya. Karena saya melihat apa yang dikerjakan Mas Gibran lah kita sebut ya. Itu lapor Mas Wakil Presiden. Nggak jalan katanya Bang. Iya. Nggak jalan ya? Nggak jalan.
Nah, itu contoh. Nggak jalan karena memang diprotes, ada yang protes atau gimana bro? Nggak tahu sih, tapi saya dengar nggak jalan katanya. Satu, kedua, sudah ke atas persetujuan daripada presiden itu, dibuat itu. Itu pertanyaan kritikal kita, gitu kan? Kalau itu sudah persetujuan dari Bapak Presiden, Prabowo, dia akan jalan terus itu. Pernah juga ada satu berita, saya nggak tahu benar apa enggak, dia ngundang menteri juga kalau nggak salah. Itu yang ditelepon langsung kan jadi, ada itu berita itu kan? Nah makanya benar nggak itu? Saya mau tanya abang. Saya nggak bisa tahu kata, tapi ada di berita. Ada di kan berita, begitu? iya. Karena saya kan menteri kalau andaikan aku menteri bisa aku jawab itu kan? Iya, katanya udah dikumpulin. Jadi tiba-tiba kan begitu. Iya. Oke, misalnya nih andaikan itu benar gimana? Iya. Ini andaikan. Andaikan itu benar, berarti ada ketidakpercayaan dong. Kalau itu benar, kalau itu andaikan itu benar, dan itu diwacanakan. Seharusnya apapun tugas wakil presiden, kan dikatakan oleh Gibran loh, bahwa yang punya visi misi adalah presiden. Baru wakil presiden ke pembantu presiden. Iya. Dan wapres itu kalau menurut saya nggak ada kewenangan keputusan ya, memutuskan kan nggak ada. Betul, kan, kecuali presiden memberikan kewenangan itu. Iya. Disposisi. Maka boleh dikatakan dan tanda kutip ya, ban serap aja. Mana tahu ada sesuatu kejadian perhalangan luar biasa. Yang menarik bro, ini pada waktu itu kan Purnawirawan kan jenderal itu kan nuntut Gibran di reshuffle atau dicopot kan? Iya betul. Nah analisanya gimana nih Bang? Baik, saya pikir para jenderal kita ini kan kalau kita bicara kemampuan intelektualnya itu kan sama dengan sarjana itu. Pak Tri loh ini nggak main-main. Mereka kan tamat daripada akademi militer, nggak gampang masuk akmil kan? Itu satu dulu. Artinya seorang intelektual loh. Yang kedua tidak gampang jadi jenderal. Kan gitu prosesnya gitu. Nah mereka sudah punya jabatan ketika mereka aktif. Bahkan ada wakil presiden, ada panglima kita, Trisno dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak semudah itu. Berarti mereka sudah membaca situasi. Bahwa mereka menyimpulkan bahwa Gibran dilengsarkan. Dan itu pun yang disampaikan itu adalah konstitusional loh. Kenapa? Diajukan ke MPR. Kan begitu. Artinya diminta MPR untuk bersidang. Kan begitu. Dan wajar. Tapi sayangnya bahwa ada seorang jenderal juga mengatakan itu kampungan. Kan begitu. Siapa sih Bang? Cari sendirilah. Dari kampung saya. Kayaknya dari kampung saya. Oh gitu tuh. Kampungan. Tahu nggak kampungan itu Bang? Iya. Definisi kampungan itu merendahkan orang. Itu coba cek Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nggak boleh mengatakan kampungan. Berarti lebih rendah secara lebih bodoh. Nggak bisa seperti itu. Tapi tuntutan itu sekarang sepi Bang. Itu pertanda apa ya Bang? Baik. Sederhana abangku melihatnya. Pertandanya bukan berarti itu tidak terus berjalan. Berarti ada paling tidak kalau kita bicara politik ada yang disebut dengan sistem politik. Bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan tersebut sudah menjadi input politik. Oke. Masuk ke sentral politik. Kan diterima oleh Prabowo kan, tuntutan tersebut akan dipertimbangkan. Kan kira-kira begitu kan? Nah, proses pertimbangan inilah yang sedang berproses sekarang di internal. Nah, bukan berarti itu usaha yang tidak bermakna. Dan kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa seseorang mengatakan bahwa pokoknya disebut nama seseorang lah, musuh bersama. Siapa Bang musuh bersama? Si yang minta dimakzulkan itu? Mungkin bukan dia kali ya. Saya nanya. Jangan-jangan bapaknya gitu kan. Itu. Nah, begitu. Artinya bahwa bukan berarti itu tak bermakna. Oke. Gitu ya. Saya kira ratusan loh jenderal itu kan, dari semua angkatan loh. Memegang posisi strategis ketika mereka aktif. Jadi nggak boleh dianggap enteng ini. Karena kalau kita bandingkan, andaikan itu tidak diucapkan dengan diucapkan beda kan? Beda. Pengaruhnya pasti beda dong yang sudah diucapkan seperti itu. Dan kemudian ketika itu diucapkan Bang, sudah menjadi ranah wacana publik dan masuk ke peta kognisi masyarakat, di pikiran masyarakat. Kenapa sih harus dimajulkan misalnya seperti itu. Dan kemudian orang kan menilai kinerja daripada Gibran. Sengaja dilontarkan supaya jadi diskusi publik ya Bang? Ya, udah pasti. Artinya bukan tujuannya supaya diskusi publik, tetapi menjadi diskusi publik. Kenapa? Karena itu merupakan suatu isu yang sangat penting loh di negeri kita ini. Karena bagaimanapun harus kita akui Bang, waktu Pilpres kemarin kan ada masalah di Mahkamah Konstitusi kita. Kenapa Bang? Jadi ini dilontarkan nama itu supaya jadi wacana biar masyarakat bisa menilai dan yang betul.
bisa menilai, bisa mengambil kesimpulan, dan bisa orang membayangkan ketika proses politik kemarin, ketika pencalonan kan, menarik kan waktu itu. Jadi di Mahkamah Konstitusi. Tidak pantas, apakah layak, tidak layak, kenapa harus umur 35, nggak boleh dan segala macam, akhirnya jadi seperti itu Bang. Jadi kadang-kadang mereka katakan begini Bang, apa? Ya kalau nggak suka, ya jangan pilih, gitu kan? Padahal tidak sesederhana itu. Orang memilih itu karena apa? Ada nggak suatu mobilisasi kepentingan dan tertentu, gitu loh. Jadi ketika saya memilih Abang, belum tentu karena hati nurani saya, tetapi karena saya adalah sebagai kliennya Abang, yang selalu mendukung Abang. Oh, patron dan klien itu? Patron dan klien, gitu. Karena ada kepentingan di situ. Dengan mudah-mudahan dengan catatan ya, bahwa pilpres kita berjalan dengan baik, jujur dan adil. Tapi wacana-wacana seperti yang tadi Abang bicara itu, seperti kita ngomong pemakzulan Gibran, kan hilang begitu saja, tertutup dengan wacana-wacana lain yang ada di media Bang. Rame apa ya itu semua? Apa Abang lihat nggak mungkin ada beberapa mungkin yang sekarang lagi ngetren itu sebenarnya menutupi. Ini ketutup gosip ijazah palsu. Berita ijazah palsu. Nah, ada tanggapan nggak Bang? Jadi begini Bang. Ini topik terakhir ini. Dalam suatu opini itu ada opini muncul. Terlepas itu kepentingan rakyat atau tidak. Tetapi untuk mengelola opini ini atau menghindari dari opini ini karena mengganggu kekuasaan, dimunculkan gagasan baru yang menarik. Opini baru atau wacana baru atau isu baru. Nah, makanya ketika Abang katakan tadi bahwa ijazah Joko Widodo, saya tidak tahu itu dimunculkan untuk menutupi katakanlah isu-isu lain, tetapi akan fakta bahwa ketika isu tertentu memuncak, baru bisa ditutupi dengan isu yang sensitif, yang seksi. Itu bisa akan terjadi. Itulah yang disebut agenda setting. Jadi di setting agenda tertentu itu salah satu yang dimainkan oleh para politisi di seluruh dunia, gitu. Nah, sehingga oleh karena itu rakyat sebenarnya tidak boleh terbius dengan katakanlah pembicaraan tentang isu tentang ijazah Joko Widodo, tetapi biarkanlah isu itu dipahami secara substansi, kan gitu. Maka kalau kita bicara tentang ijazah Joko Widodo, Joko Widodo kan bicara tentang normatif. Ada yang menarik loh dari situ. Siapa yang mendalilkan, kan gitu. Dia yang membuktikan, kan gitu. Mendalilkan palsu. Tetapi kalau Pak Joko Widodo mengatakan saya difitnah, dia kan mendalilkan. Kan diucapkan kan difitnah. Berarti dia akan membuktikan dong bahwa dia difitnah nanti. Jadi dalil, kan paham maksud saya. Jadi didalilkan bahwa ijazahnya palsu oleh orang tertentu. Dia membuktikan katanya. Sekarang Pak Joko Widodo mendalilkan nggak? Betul. Mendalilkan fitnah apa lagi? Ya, saya sabar, saya apa? Ya. Saya difitnah, saya direndahkan. Direndahkan itu dalil juga. Jadi nanti ketika sidang pengadilan, boleh pengacaranya ini mungkin sekalian masukkan, pengacaranya Rismond menuntut bahwa memfitnah, kan dalil dari Pak Joko Widodo. Buktikan dong bahwa kami fitnah. Ya. Nah, kalau ketika itu bicara nanti, buktinya bahwa itu tidak fitnah, itu, iya. Kalau sepanjang tidak ditunjukkan nanti, berarti tidak bisa dibuktikan fitnah. Nah, dia buktikan ijazah itu nanti. Ya, padahal dulu kan selalu berbicara bahwa ya kalau memang misal Abang yang bicara ijazah palsu, Abang buktiin dong mana kalau ijazah saya palsu. Sekarang dengan dia ngomong bahwa dia difitnah, sekarang gantian dia harus membuktikan bahwa lu fitnah, ini ada loh, kira-kira gitu kan. Tapi sepanjang tidak ditunjukkan nanti itu, berarti itu tuduhan. Ya, tapi kan beliau tuduhan jadinya kan. Beliau kan bilang kan mau ditunjukkan di pengadilan. Makanya kita lihat nanti. Jadi kalau tidak ditunjukkan nanti, berarti fitnah itu menjadi tuduhan. Iya kan, bisa kena. Saya tidak tahu pasal hukumnya. Nah, menurut Abang nih, si Roy Suryo CS ini masuk ke perangkap Pak Jokowi nggak nih mengenai ini nih? Saya kira menurut saya enggak. Oh enggak? Tiga kok yakin banget ini? Tunggu dulu, saya mau jelaskan. Gimana? Jadi Roy Suryo sama Rismond sama Tifa, dia adalah pemimpin kebebasan berpendapat. Keberanian itu harus kita apresiasi. Kita harus hormatilah itu ya. Suatu kebanggaan tersendiri loh itu. Tidak gampang masuk mereka ke dunia pertempuran tanda kutip yang dihadapi adalah mantan presiden. Saya terus terang sederhana melihat 2 periode jadi presiden, Bang. Dengan pendapatan yang normal saja kan, yang normal aja lah. Saya tidak katakan yang tidak normal gitu kan. Maka pelurunya sudah cukup kan. Nah, yang normal, kalau saya katakan tidak normal nanti saya difitnah lagi nanti dituntut. Nah, sementara ini apa yang mereka cari? Seperti kata Rismond, saya melihat, saya ikuti.
Kalau mau apa lebih baik kami menjilat. Oh, Kan begitu. Iya, iya. Jadi andaikan mereka itu tenang-tenang saja, saya kira udah cukup hidup mereka. Jadi mau mereka berjuang untuk menegakkan dari persepsi mereka kebenaran dan keadilan itu, tetapi di seluruh dunia ada itu seperti ini. Tapi kenapa sih Bang, akhirnya ini kan yang di Indonesia nih, wacana-wacana seperti ini yang sebenarnya buat aku, ya kok yang dibicarakan itu kan wacana yang lebih besar korupsi atau apa ada, ini malah yang diangkat dan malah ini yang selalu, ini ada yang digoreng nggak sih Bang sebenarnya? Saya kira dimanfaatkan, ditunggangi bisa terjadi seperti itu. Tapi Pak Joko Widodo mengatakan ini masalah kecil, masalah sederhana gitu lah kan. Kalau masalah sederhana juga menyelesaikannya. Jangan bicara tentang hak saya mengadukan ke polisi, ke proses hukum gitu kan. Seharusnya menurut saya sudah banyak diwacanakan itu. Ini ijazah asli saya, karena saya pernah jadi presiden, siapapun bisa menguji. Nah, boleh nggak? Karena menurut saya, kalau dikatakan ijazah itu sebagai pribadi, ya kan? Tapi jangan lupa, kalau Emrus mungkin sebagai pribadi. Tapi bagi Joko Widodo sebagai presiden, menurut saya lebih mementingkan kepentingan publik. Kan begitu. Jadi harusnya itu dikemukakan saja. Karena bagi dia kan sudah 2 periode jadi presiden. Jabatan sudah maksimal. Boleh dikatakan itulah tertinggi. Saya menduga kecil kemungkinan menjadi sekjen PBB, gitu ya. Biasa kecil kemungkinan. Tapi sudah mentok, kan begitu? Iya. Mentok jabatan itu. Nah, kalau itu pun dibuka, toh tidak melamar pekerjaan lagi dia. Makanya saya sih kalau buat saya menariknya akan suatu saat kalau yang saya rasa gitu, Pak Jokowi seperti ini tuh jangan-jangan memang udah punya, akhirnya dia sodorin tuh kan, isu tentang anaknya dimaksudkan hilang, isu-isu korupsi hilang, isu apa hilang, dapat citra lagi bahwa kan jahat-jahat lu nuduh-nuduh gua, ternyata ada nih. Kelar Bang, saya malah... Ya itu dia, makanya tadi saya pertanyaannya itu, apa jangan-jangan Roy Suryo CS itu masuk ke jebakan? Nah, boleh jadi kesana suatu analisis gitu ya. Tapi terlalu, tanda kutip mohon maaf kepada 3 tokoh ini, saya sebut sebagai terlalu bodoh lah mereka, kejebak lah. Kenapa? Mereka ini doktor loh, pemikir loh tiga-tiganya. Siapa nggak kenal? Kalau kemampuan seseorang Bang, ketika berdiskusi di ruang publik, berdebat di ruang publik, kita tahu nggak kompetensi seseorang. Nah, jadi kalau kita misalnya berdebat Gibran atau berdiskusi Gibran, orang tahu kemampuan isi kepalanya. Betul. Kalau katakanlah Rismon, kita tahu isi kepalanya, gitu kan? Jadi ketika orang berkomunikasi, apalagi komunikasi secara spontan, sebenarnya cermin daripada kapabilitas seseorang. Nah, 3 tokoh ini saya kira tidak ragulah, ya, segi kemampuan seperti itu, daya analisisnya. Dengan segala hormat saya, dengan pendidikan mereka, dengan reputasi mereka, saya kira tidak menjadi bagian dari masuk dalam jebakan tersebut. Karena bagaimanapun nanti proses pengadilan akan ada. Akan mereka bertempur nanti di situ dalam arti menguji semua persoalan dan menguji semua dalil. Salah satu yaitu dalilnya Pak Joko Widodo harus juga dia buktikan juga dalil-dalilnya tadi yang saya sebut tadi. Tapi kan pertaruhannya besar loh Bang buat ketiga tokoh ini. Iya, kalau betul. Nggak main-main kan, Betul. bisa penjara loh ini kan. Iya. Betul. Itu saya kira tidak ada masalah. Bukankah bagi mereka nggak masalah itu? Menurut saya kalau dia memang tokoh, saya kira nggak ada masalah. Karena bukankah Bung Karno pernah masuk penjara? Bukankah Nelson Mandela pernah masuk penjara? Bukankah Les Walesa juga berjuang menjadi Perdana Menteri di apa itu, di Polandia? Ya, kalau ada orang yang selalu seperti ini, pemberani gitu. Pemberani kan, tapi kadang-kadang kalau mereka nggak aware bagaimana lawannya Pak Jokowi itu kan, kita kan tahu lah pemikirannya kan juga nggak apa ya nggak sama seperti anaknya, kan jauh lebih tajam lagi Bang. Kalau aku sih takutnya ini kalau nggak kan dia nggak akan mungkin jadi presiden dua periode gitu. Kan? Apalagi cuma ijazah buat ini mah. Iya. Jadi kalau menurut saya Bang, dalam suatu negara demokrasi diperlukan orang seperti ini. Jadi segmen terakhir. Nah, live saya di radio, saya sebutlah nama radio El Sinta, gitu kan? Gimana? Nah, saya kritik Joko Widodo di menjelang pemilu ini dengan kebijakan yang sebelumnya saya mendukung. Apa kata pendengar? Pak Emrus sudah bergeser ya. Kemarin pendukung Joko Widodo, sekarang jadi mengkritik. Iya, saya bilang. Karena saya melihat di akhir masa jabatannya, demokrasi kita, politik kita tidak dalam keadaan baik-baik. Kita harus jujur. Betul Bang. Ya, konstitusi kita tanda kutip terganggu. Seharusnya memang kalau menurut saya bahwa Joko Widodo kalau dia adalah pemimpin ideologis, dia berjuang tetap di PDI Perjuangan. Bila perlu bertarung di internal PDI Perjuangan menjadi ketua umum. Misalnya. Jangan misalnya katakanlah
keluar dengan katakanlah mendukung kekuatan politik tertentu. Itu namanya bahwa sosok kader yang ideologis. Bambang Pacul, saya baca dia katakan begini. Saya mau dipecat silakan, tapi saya tidak mau keluar dari PDI Perjuangan. Harus begitu, itulah ideologis. Ganjar Pranowo dulu kan ditawari menjadi calon di partai lain. Dia tidak langsung naik. Jadi ketahuan kok orang-orang yang pragmatis itu. Jadi oleh karena itulah maka kita butuhkan pemimpin yang ideologis. Bertarunglah di PDI Perjuangan misalnya. Coba bayangkan 3 mereka itu, Joko Widodo, Bobi sama Gibran ya, keluar kan dari PDI Perjuangan. Dipecat. Dipecat ya. Dipecat. Karena dia menyimpang daripada garis perjuangan politik. Saya kira sangat bagus apa yang dilakukan seperti itu. Jadi oleh karena itulah dibutuhkan pemimpin yang konsisten. Jangan sen kiri, belok ke kanan. Oke bang, thank you ya bang. Terima kasih. Ciao. Terima kasih. Asik. Banyak.